Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga aku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema memuji Tuhan di dalam kedaulatannya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 4 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya, ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kerajaan terbesar pertama yang berkuasa hampir atas seluruh muka bumi adalah kerajaan Babel, dengan rajanya yang sangat berkuasa saat itu, Nebukadnezar. Tuhan berperkara kepada Nebukadnezar saat itu dengan merendahkan raja yang sangat besar kekuasaannya sedemikian rupa, sampai dia direndahkan seperti binatang hutan yang makan rumput seperti lembu hutan. Kitab Daniel menerangkan hal itu demikian. Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Nebukadnezar direndahkan sedemikian rupa dari seorang raja besar di tahta Babel hingga menjadi seperti binatang hutan yang makan rumput dan dihalau dari antara manusia. Kapan dan apa yang membuat Nebukadnezar dipulihkan? Ketika dia mempermuliakan Tuhan, ketika dia berkata, "Aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada saat itulah Tuhan memulihkan kembali keadaan Nebukadnezar. Pelajaran sederhana pagi hari ini, belajarlah untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Akuilah Dia di dalam kedaulatannya, dan berhenti untuk menyalahkan siapapun atau bersungut-sungut
maka kita akan melihat campur tangannya di dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku, aku bersyukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidupku, dan bahkan untuk segala-galanya. Amin. Jesus loves you, and so do I.